Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas hadis yang menjelaskan kepada kita keutamaan menuntut ilmu. Hadis ini lumayan panjang dan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dan juga disahihkan Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu di sini maknanya adalah menuntut ilmu agama. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi menuntut ilmu agama ini adalah jalan tol kita atau jalan mudah kita untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang menuntut ilmu atau memiliki ilmu beberapa derajat. Ini suatu keutamaan yang harus kita kejar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu kita ketahui di antara bukti dan juga tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba itu adalah dipermudahkan bagi dia untuk menuntut ilmu agama, sebagaimana disebutkan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah mudahkan dia dalam menuntut ilmu agama. Jadi, tanda Allah mencintai kita kaum muslimin adalah dengan dimudahkannya kita memperdalam ilmu agama. Kebalikannya dalam pemahaman para ulama usuliyin mengatakan dalam kitab mereka Mafhum Mukhalafah, kebalikannya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai seorang hamba tersebut, Allah persulit dia untuk menuntut ilmu agama. Jadi saya nasihatkan kaum muslimin untuk senantiasa menuntut ilmu agama, memperdalam ilmu agama, dan juga terus-menerus mengikuti ta'lim, karena ini merupakan syiar agama Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis itu disebutkan, sambungan hadis yang kita bacakan tadi, "Wa innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna." Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap mereka untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Ridwan bima yasna. Karena para malaikat itu ridho terhadap apa yang dilakukan orang-orang yang menuntut ilmu agama. Bayangkan, para malaikat, bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat, mereka meletakkan sayap mereka untuk menjaga orang-orang yang menuntut ilmu, karena mereka ridho apa yang diperbuat oleh orang-orang yang menuntut ilmu agama. Dan juga disebutkan dalam hadis tersebut, "Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard." Sesungguhnya orang yang berilmu itu senantiasa mendapatkan permintaan ampunan dari makhluk Allah yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, "Wal hitan fi jawfil ma." Bahkan ikan-ikan yang berada di dalam air senantiasa minta ampun bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Dan juga, "Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib." Dan sesungguhnya perbandingan keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah bagaikan malam purnama ya. Di situ kita lihat bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Tentunya bulan purnama lebih terang, lebih menerangi.
Kenapa? Kalau orang yang berilmu, dia bisa menerangi untuk diri dia sendiri dan juga untuk orang lain. Namun kalau ahli ibadah, dia hanya untuk diri dia sendiri. Makanya beribadah dengan ilmu tentunya lebih diutamakan. Dan ibadahnya orang yang didasari ilmu lebih tinggi dibanding ibadah orang yang tidak didasari ilmu. Ini bisa kita ambil intisari dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Kemudian wa innal ulama warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Orang-orang yang mengajarkan ilmu, mereka itu adalah pewaris para nabi dan juga para rasul. Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik ucapannya dibanding orang-orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para dai, para ulama mengajak orang, tentunya tidak ada. Karena amalan yang mereka lakukan itu adalah amalan para nabi dan juga para rasul. Maka disebutkan wazifatuhum wazifatul anbiya. Tugas mereka itu yang mereka emban adalah tugasnya para nabi dan juga tugasnya para rasul. Dan juga disebutkan wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi tidak mewariskan uang, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar. Inna mawarrathul ilm. Akan tetapi para ulama itu mewariskan kepada kita ilmu agama. Ini yang harus terus menerus kita tuntut. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan siapa yang telah mengambil bagiannya dari ilmu agama ini, dan dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Bukankah orang, kita berikan percontohan, ketika orang tua mereka meninggal, dia ingin mendapatkan harta warisan tersebut dan dia ingin mendapatkan hal yang lebih banyak. Bukankah banyak orang seperti ini? Tentunya iya. Bagaimana jika warisan tersebut yang ditinggalkan oleh kekasih Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah Allah jamin masuk surga, kemudian dia meninggalkan kepada kita warisan, namun kita tidak mengambil warisan tersebut, sungguh merugi kita. Dan warisan yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu agama. Jadi di antara kesejatian atau ketinggian iman seorang mukmin, seorang muslim adalah dia mau memperdalam ilmu agama. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita ayat yang pertama adalah Iqra, bacalah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam adalah agama yang mencintai ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan. Oleh karena itu sungguh kita sayangkan di zaman sekarang bahkan kaum muslimin tertinggal baik dalam ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena mereka jauh dari agama mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya sampaikan, saya nasihatkan diri saya sendiri dan juga kaum muslimin, dan terkhusus sahabat Jambi Mengaji, agar bersungguh-sungguh untuk memperdalam ilmu agama, ilmu Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan juga mengamalkannya sesuai dengan ajaran Allah dan juga tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah jika kita melakukan ini, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, karena menuntut ilmu agama merupakan jalan pintas, jalan tol dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ke dalam surganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.